Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya, Duryat. Kita dalam acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Sahabat Figura, belakangan ini kita pasti sudah terbiasa dengan hadirnya alat-alat dan mesin-mesin pertanian yang hadir untuk membantu pekerjaan petani-petani kita. Nah, seringkali kita punya masalah bahwa kemampuan petani ini untuk mengoperasikan maupun mengoptimalkan peralatan ini belum mampu untuk menyetarai perkembangan dari penemuan alat-alat dan mesin pertanian. Akibatnya apa? Akibatnya alat-alat ini menjadi cepat rusak dan kemudian juga efektivitasnya tidak dapat mencapai performa maksimalnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang sinergisme pemanfaatan alat mesin pertanian dan manusia dalam menangani produk hasil pertanian. Nah, untuk itu kami telah menghadirkan narasumber kita yang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sandi Asmara, MSI IPM. Kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi Mas Duryat. Gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kesibukan belakangan ini Pak? Kesibukan belakangan ini seperti biasa kita ke pengabdian, pengajaran, monitor kegiatan mahasiswa yang sedang ujian ya. Oke, ya biasalah tridharma lah ya Pak ya. Baik, sebelum saya bertanya-tanya lebih lanjut tentang bagaimana sinergisme peralatan mesin pertanian dengan peningkatan sumber daya manusianya, saya akan sampaikan dulu CV dari narasumber kita. Beliau lahir pada tanggal 10 Oktober 1962 dan kemudian menyelesaikan S1 beliau di Universitas Brawijaya pada tahun 1987 di bidang teknologi pertanian. Kemudian S2 beliau diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1998 dan S3-nya di Universitas Pajajaran pada tahun 2012. Pindah-pindah terus ini Pak. Ya, kenapa nih? Aku loncat. Biar banyak teman, biar banyak sahabat ya. Betul, biar jejaringnya juga makin luas ya Pak ya. Oke, jadi narasumber kita ini, sahabat Figura, ini sudah banyak sekali menghasilkan karya-karya ilmiah maupun buku-buku di bidang keteknikan pertanian. Baik, kita ngobrol-ngobrol dikit ya Pak ya. Kalau sebenarnya ini kan Pak Sandi ini dari jurusan teknik pertanian ya Pak ya? Ya. Teknik pertanian. Nah itu sebenarnya bidang apa saja sih Pak yang dikelola oleh jurusan teknik pertanian ini? Baik, Mas Duryat, untuk jurusan teknik pertanian ini asal mulanya adalah dari jurusan yang mempelajari kemekanisasian dulu. Namanya mekanisasi pertanian, kemudian berubah menjadi keteknikan pertanian dan jadi teknik pertanian sekarang. Dasar dari bidang yang ada di jurusan teknik pertanian ini sebetulnya ada 7. Satu, alat mesin pertanian, skill panen, kemudian teknik tanah dan air, penanganan pasca panen, kemudian teknologi pengolahan hasil, terus ada teknik kelistrikan dan pergudangan, bangunan pertanian, instrumentasi. Jadi cukup banyak ya Pak ya. Makanya kalau di bidang pertanian, jurusan teknik pertanian itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Iya, satu. Dan kadangkala kalau para generasi muda nih sahabat Figura biasanya yang belum mengetahui banyak tentang teknik pertanian suka keselimur Pak. Jadi suka salah sangka bahwa teknik pertanian itu teknik bagaimana menanam, bagaimana teknik untuk membudidayakan hasil pertanian seperti itu ya ya. Ya, banyak beberapa masa kami mempunyai gambaran bahwa teknologi pertanian itu adalah teknologi berbudidaya. Ya, ini yang sering jadi tugas kami, jadi beban kami untuk menjelaskan bahwa teknik pertanian itu teknik mekanisasian sebetulnya pendekatan lebih dekatnya. Nah ini, tapi biasanya mereka jadi tertarik dan mau mendalami setelah semester 3. Semester 3 mereka melihat
bisa naik kereta, bisa dandan mesin, bisa ngerancang alat. Mereka yang punya bidang-bidang keahlian ngerancang, kadang-kadang di kampung anak-anak itu bisa ada yang bantu bapak. Nah tersalur yang begitu, baru dia bidang lebih menarik gitu. Nah ini yang mungkin kita sorong mereka supaya hal ini justru bisa mempercepat kelulusan mereka. Iya, betul. Nah sebenarnya Pak Sandi, ini apa sih yang dimaksud dengan alat dan mesin pertanian itu apa? Ya, jadi Mas Dayat, ini saya perlu sampaikan alat dan mesin pertanian ini luas. Ada alat prapanen, ada alat pasca panen, ada alat pengolahan gitu ya. Makanya kita tidak kemana-mana tapi bisa ada di mana-mana gitu. Jadi alat dan mesin pertanian yang kami maksudkan di sini adalah berbagai alat dan mesin pertanian yang dipergunakan dalam konteks mulai budidaya tanaman, perawatan, pemanenan, pengolahan, pengemasan hingga pemasaran. Jadi Ya, alat ini banyak mulai dari pengolahan tanah, traktor dan bajak sampai ke pemasaran dan lain-lain. Kan menggunakan sekarang e-commerce ya, jadi sudah memakai internet pemasaran. Nah itu pun kita juga siap dan ada untuk peralatan maupun teknologinya. Jadi alat dan mesin pertanian itu ada alat dan mesin yang dipergunakan dalam mendukung dan menopang keberhasilan proses budidaya tanaman hingga mampu berproduksi maksimal. Maksimal itu bukan hanya kuantum, tapi kualitas. Gitu. Seringkali jambu kita dipanen, lupa. Banyak ulet masih kelihatan bagus-bagus, tapi banyak ulet. Kenapa? Produk-produk kita sering kurang mampu tersaing. Seperti itu. Ini banyak mas kalau mau dikupas masalah-masalah itu. Nah, kalau gitu Pak Sandi, sebenarnya menurut Pak Sandi sendiri ini lebih tepatnya kalau jurusan teknik pertanian itu ada di Fakultas Pertanian atau Fakultas Teknik nih? Jadi kami ada jurusan di pertanian, tetapi kemarin itu memang sempat disampaikan kita cocoknya di keteknikan. Namun core besar presentasi kita adalah penanganan bidang pertanian. Lah bedanya dengan teman-teman teknik murni, tekniknya teknik murni. Kalau mobil saya umpamakan Pak Dayat, mesin-mesin mobil yang rancang teman-teman teknik. Namun penggunaan mesin itu kita bisa memodifikasi untuk bisa untuk pompa air, bisa untuk energi angin, bisa untuk menggerakkan mesin-mesin. Nah ini yang mungkin kita lebih besar core-nya ke bidang pertanian karena makanya embel-embel kita teknik pertanian. Gitu. Nah kalau terkait dengan masalah kita hari ini nih Pak Sandi ya, kan sinergisme antara mesin dengan manusianya. Sebenarnya apa sih masalah di negara kita ini antara mesin pertaniannya dengan sumber daya manusia kita? Ya, jadi gini Mas Dayat, ini hasil survei kami, pernah kami adakan survei alat mesin. Di Provinsi Lampung saja hampir 40%. Mesin ini bisa rusak, bisa tidak tergunakan, bisa kurang pemanfaatan, bisa kerusakan, itu artinya tidak tergunakan dengan maksimal. Ya, nah ini saya perlu garis bawahi dulu bahwasanya ini adalah karena belum sinerginya antara kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan alat mesin dengan kecepatan perkembangan teknologi mesin itu sendiri gitu ya. Nah itu setiap perkembangan harusnya segera diikuti dengan kemampuan sehingga dalam aspek perawatan, dalam aspek penggunaannya masyarakat ini tahu kalau dikerjakan traktor tangan jak boleh sampai 6 jam, 8 jam terus menerus kasihan mesin. Nah praktek nanti di lapangan terjadinya seperti itu. Jadi manusianya yang belum mampu bagaimana secara benar punya ada alat mengoptimalkan sesuai kapasitas yang terpasangnya begitu. Makanya kejadian
kerusakan 40% alat mesin kita tidak digunakan ada beberapa hal. Satu, kerusakan yang diakibatkan karena kekurangpahaman pengguna terhadap kriteria kinerja alat. Dua, kerusakan yang karena diakibatkan lamanya ketersediaan spare part. Ya, nah, yang ketiga, kerusakan akibat ketidakmampuan merawat, Mas. Diberi traktor, tapi nggak bisa merawat, asal gunain saja. Harusnya habis selesai dipakai, dibersihkan, dicuci. Ini sebagian dari perawatan. Tapi ini tidak dilakukan, walaupun mungkin tahu. Nah, hal-hal demikian ini kurang disadari masyarakat bahwa umur ekonomis alat pun akhirnya jadi menurun. Padahal secara teori dan hasil penelitian rata-rata nilai ekonomis alat itu rata-rata kita pasang 5 tahun. Tapi di lapangan dengan Kenyataannya 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun kadang kalau kerusakan itu karena kurang merawat, karena ketidaktahuan sehingga kerusakan itu terjadi. Nah ini seringkali karena juga pihak-pihak pabrikan sekedar memberikan alat tanpa memberikan edukasi. Nah, jadi kan ini Pak Sandi, jadi yang paling penting sekarang ini memberikan edukasi ya kepada pengguna alat ini ya, yang harus kita kejar ya supaya kita mampu mensinergikan antara mesin ini dengan manusianya. Ya, artinya kegiatan itu harus ya, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, internet pun juga sudah banyak. Ya. Nah, cuman masalahnya banyak halal informasi yang diberikan, tapi masyarakat kita ini kalau tuh belajar ini sulit. Sejak tahu dia lihat videonya, oh gitu aja gitu. Padahal enggak. Kadang kok ya kayak gitu, tapi harus di setel dulu nih. Ini gitu loh. Nah ya begini ini saya menganggap sesuatu yang sepele, namun dampaknya luar biasa. 50 traktor di Lampung saat 1, 2, 3 orang 10, 20 rusak, target pemberian itu juga tidak tercapai. Saya yang kalau saya itu pemberiannya apa? Saya ada alat rusak kan, belum saatnya itu yang harusan. Nah, Pak Sandi, sebenarnya apa sih tujuan dari sinergisme alat dan mesin pertanian dengan manusia itu, tujuan utamanya apa nih Pak Sandi? Tujuan utamanya dengan adanya kesinergian ini sebetulnya terkait dengan masalah penanganan kerusakan. Jangan sampai ini kerusakan bukan hanya kerusakan alat mesin ya, tapi pada saat alat ini dipakai, kerusakan bisa terjadi pada misalnya ini traktor dengan bajak. Kita nggak paham penggunaan traktor dan bajak, rusak loh tanah. Ya rusak tanah. Nah kedua, banyak praktek-praktek yang seringkali karena masyarakat tidak tahu gitu ya. Ini bajak tanah aja kadang kalau cuma 11-10 sen. Padahal secara teori untuk tanam padi harus 20. Iya kan? Nah tapi penggunaan operator yang tidak paham tentang aspek teknik, keteknikan, tidak teknik di mesinnya saja, tapi teknik di tanah. Begitu selesai dibajak, dibayar petani nanam dengan kedalaman cuma 10-11 cm. Pak Daya bisa bayangkan. Makanya banyak terjadi kasus-kasus padi kerdil, padi pendek. Ini yang harus kita informasikan, 50% keberhasilan budidaya adalah di pengolahan tanah. Oh iya benar. Jadi nggak hanya di kerusakan alatnya, termasuk teknik budidayanya juga jadi nggak oke ya Pak ya kalau. Mas Jaya lihat tiap hari berapa puluh atau berapa banyak truk atau mobil kita keluar Bakauheni bawa pisang, bawa kubis, bawa garam. Tapi teman-teman kita tidak tahu, petani maupun pengusahanya, ditumpuknya pisang itu saya naik sendiri. Makanya jangan kaget Mas Dayat,
di Bogor itu hampir 30% pisang kita rusak. Gila loh, 1 ton 300 kilo rusak. Karena apa? Mereka nggak sadar bahwasanya ya makanya ini perlunya pemahaman harus terus kita gelombang jalan terus. Nah ini kalau kita bicara teori getaran akan kejawab itu. Iya. Jadi kehilangan produksinya banyak ya. Nah ini yang kita nggak ngomong itu. Kita kirim gubis dari Liwa, ada kiriman gubis dari Cianjur atau Cipanas. Kita banyak kesortir karena yang dari sana langsung bersih loh mas. Kelihatan bersih. Wah, kita enggak begitu datang karena perjalanan jauh. Asal nempel saja sehingga gubis-gubis kita kelihatan busuk dulu. Orang jadi malas ngelihat coba. Nah yang begini enggak ada semangka kita dibanding dengan semangka Banyuwangi. Banyuwangi itu kalau kirim semangka dia bisa simpan sampai sebulan. Kita punya 2 minggu saja ini sudah rusak. Rasa manis kita sudah mampu bikin sama dengan cara. Namun umur simpan ini kita Jauh. kecil. Lainnya itu jauh-jauh datang orang ke Liwa kan beritahu Pak sekarang Lombok sekarang yang model banyak diminati model gini nalem semua. Iya. Begitu nggak ada pasar diberi Pak di Rio nih Pak sekarang banyak ini masih hijau semprot mereka dengan urea jebret besok udah kuning udah merah. Lupa perjalanan ke Rio ini 2 hari kadang kalau nak macetnya sehari aja busuk cepet itu karena keluarnya etin tutup. Nah, faktor-faktor ini yang saya maksud sinergi antara alat mesin dan teknologi dengan manusia belum benar. Nah ini yang harus kita kan. Nah Pak kalau di sini siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Nah terkait dengan sinergi pemahaman tentang alat mesin penggunaan pengoperasian dan pemanfaatan alat mesin dengan manusia yang bertanggung jawab sebetulnya kita semua. Jadi ada pihak pemerintah juga harus diperhatikan. Harus ada regulasi-regulasi. Terus juga kita perguruan tinggi. Ya non sewu sekarang sudah banyak. Ini saya seneng banget gitu ya kegiatan hilirisasi. Artinya termasuk hilirisasi ilmu-ilmu terapan-terapan yang mungkin sederhana tetapi membuka wawasan. Seperti tadi saya Aplikatif. Saya semalam pulang dari Mesuji. Di sana saya dikeluhkan saya hanya pengen tunjukkan. Nih, you memakai alat pemanen combine harvester. Nah ternyata nih mahasiswa saya sudah meneliti. Ternyata kehilangan los gabah itu 500 kilo per hektar loh. Wow, setengah ton. Setengah ton. Bayangkan kalau itu dirupiahkan kali 5.000 saja sekarang. 2,5 juta. Petani kita enggak sadar hilang duit segitu. Kalau itu 1 hektar lagi. Nah, Pak Sandi, 500 kilo itu akibat apa? Jadi gini, karena ketidakpahaman. Jadi petaninya. Ya, operator ini terutamanya yang saya sasar sebetulnya. Operator combine. Jadi operator combine itu begitu bekerja, dia itu digaji 200.000 per hektar. Ya, saya jadi operator, selagi saya bisa kerjakan itu bisa 4-5 hektar, sehari tak kerjakan. Siapa nggak pengen begaji juta? Targetnya karena dia volume sebesar-besarnya. Akhirnya bicaranya, karena pengen kerja cepat, dia mainnya gas. RPM mesin, RPM mesin ini mempengaruhi RPM dari blower dia. Nah ini akhirnya padi gabah yang mentel. Ikut keluar gitu. Oke. Nah ini saya anukan mahasiswa saya di belakang combine ini saya beri terpal 20 meter anak-anak ngesungi. Makanya nggak ada yang hilang. Ya, nah itu yang saya tunjukkan bahwa 500 kilo. Kalau per hektar 500 kilo bisa gila mas. 2,5 juta per hektar. Kampung ini 520.000 hektar. Sudah triliun mas. Triliun. Kalau yang buatlah gaji kita memberi beasiswa. Itu loh mas. Ini real.
Dan ini yang saya maksud tadi, siapa yang bertanggung jawab? Perusahaan juga ikut. Kenapa kamu hari ini memberitahu? Ini jalan lelannya kayak gini, jangan lebih dari sekian, RPM harus sekian. Ini tugasnya pabrik. Jangan main sekedar menjual itu doang gitu. Kadang-kadang kalau bannya itu aja harus nunggu 3 bulan. Begitu itu rusak. Saya sebagai pemilik combine harvester baru datang dari Singapura 3 bulan. Hilang mas 3 bulan waktu saya sedang pemanenannya cuma sebulan 2 bulan. Kau saya. Lah ini sing banyak terjadi. Kapan-kapan saya cek ke Mesuji betapa banyaknya bangkai combine harvester itu. Saya ingin pensiun, lebih baik saya jadi Kanding. Obes itu Pak. iya, beli Kirain ini Pak Sandi mau mereparasi itu. saya lebih baik memberi contoh pengabdian ke masyarakat. Gil, RPM steril segini nih. Nah cara ngitungnya gini, mungkin itu kami karena dari fakultas universitas tugas kami itu. Nah dampaknya Pak, kalau RPM terlalu tinggi, ini blowernya kekencengan, akhirnya padi banyak ikut. Gitu loh mas, ini baru padi loh. Jadi tadi ada pemerintah, ada perguruan tinggi, Pedagang juga ada. dagang sih, alat-alatnya, Pabrikan itu. iya, dan masyarakatnya juga ya. Iya. Harus menyadari bahwa Mereka terkaget-kaget saya dengar saya ngomong, Pak Sandi 500 kilo, Bapak punya dah, ayo ambilin kombenmu, yuk kita itu. Nah berhitung, waduh, 500 kilo Pak. Kalau di sini harga 5.000, 2,5 juta loh Pak Sandi. Lah iya, sadar nggak kamu buang segitu itu loh. Tapi begini kita dari sadar. Mas. Mereka pikir ya penting selesai dan itulah hasilnya ya segitu itu gitu. Kalau saya mau pensiun, aku tak jadi tukang tanda itu aja. Aku dengan 10 mahasiswa aku berani. Tapi ini Pak Sandi, kalau dibandingkan dengan cara manual yang orang masih pakai, itu kan lebih banyak juga kehilangannya ya. Nah tapi jangan lupa ke mereka diterpal sehingga masih kelihatan. Tapi kalau combine kan tidak masalah lagi loh mas. Ini contoh kalau lahan itu dilep lagi, kepikat dan golok, nunggu. Nah pada saat nggak ditanemin, tumbuh padi-padi liar itu. Ya ini kan menunjukkan bahwa ada yang hilang di situ. Gitu. Oke. Nah, kalau cara nih, strategi untuk memperkuat sinergi antara mesin dengan manusianya, apa nih Pak Sandi yang bisa di-share ke sahabat Figura? Untuk memperkuat itu artinya gini, saya sampaikan tadi berbagai pihak tadi ini, ya artinya kita harus duduk bersama dalam artian sama-sama memberikan apresiasi terhadap ini. Karena apa? Sekarang kita itu nggak lepas loh, budidaya maupun di bidang pertanian secara umum pun tidak lepas dari aspek mekanisasi penggunaan alat mesin. Nah ini yang harus kita sadarkan bahwa jangan itu sebagai suatu kebutuhan saja, tetapi tidak dikuati lagi dengan bagaimana penanganannya. Makanya kalau kestrategian kita ya kita pertama ya kita gerakkan semua komponen sesuai bidang kita masing-masing. Perguruan tinggi sering-sering adakan harus hilirisasi teknologi. Jadi hilirisasi teknologi yang kita berikan itu ya sesuai bidang masing-masing akan tepat. Gitu. Kami di bidang alat mesin tentunya akan menghilirisasi teknologi-teknologi yang bisa termanfaatkan oleh masyarakat seperti contoh tadi. Gitu. Nah ini saya juga setelkan video waktu penelitian tuh. Mereka baru terbuka gitu. Nah yang begini-begini ini memang butuh kemauan dan keberanian untuk benturan juga banyak. Ada yang tidak mau informasi detail. Nah, kalau kita bandingkan nih Pak Sandi antara Indonesia nih dengan negara-negara sekawasan aja di Asia, kira-kira sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi pertanian ini kita ini termasuk yang ketinggalan apa memang ya ASEAN sebenarnya semuanya
pada level yang sama? Jadi harus dipisahkan antara penggunaan alat mesin di masyarakat dan di perusahaan. Nah, kalau di Indonesia ini penggunaan teknologi-teknologi yang tinggi untuk di perusahaan itu sangat Advance ya. contoh Gunung Madu ini adalah pengguna teknologi budidaya tebu termodern. Di Indonesia termodern, bahkan di kawasan Asia ini, karena pabrik ini pabrik gede. Nah ini yang sebetulnya tidak mengkhawatirkan saat itu bicaranya di level perusahaan. Iya, tetapi yang saya soroti di sini adalah alat mesin yang diperbantukan oleh pemerintah segitu besarnya tidak terayomi dengan baik karena nggak ada sinergi antara alat mesin ini dengan manusianya. APBN kita Gede. Nah itu yang perlu, ya maaf ngomong, saya wajib ngoprak ini. Gitu. Ya sebagai akademisi lah ya. Iya, artinya kajian itu manakala hanya dilihat dari aspek bisnis dan kegiatan kesehatan tidak muncul, bahkan itu terkecilkan. Kehilangan 500 kilo saja petani kita nggak sempat, nggak ngeluh, nggak apa. Tapi kita yang tahu, gila. Duit ini, besar ini. Nah itu kan saya bisa memberikan kegiatan pekerjaan ke anak-anakku. Gak usah gawe-gawean, ini aja. Nadahin yang... Lah nadain gitu saja. 2,5 juta per hektar. Iya. Padahal di Lampung ada 520.000. Tak suruh 200 hektar aja setiap tahun nih kerja. 2,5 juta kali ini 200 hektar. Sudah, naik haji. Kalau selama ini Pak Sandi, peran dari jurusan atau program studi teknik pertanian sendiri untuk mengatasi masalah ini, apa yang sudah dilakukan? Jadi kami di jurusan teknik pertanian ini dengan adanya informasi dan situasi yang saya ceritakan tadi, nah kita sudah memulai ini, yang teman-teman jurusan teknik tanah dan air sudah mengembangkan nih teknologi untuk minimalis irigasi, ya kita sudah kembangkan irigasi tetes, irigasi sehingga memberi gambaran memang mahal untuk masang komponen ini, tapi kalau untuk produk-produk horti dengan menerapkan energi irigasi tetes murah kebutuhan airnya nggak banyak dan efektif banget ya. Itu yang kita kembangkan dalam aspek keilmuannya melalui publikasi maupun dengan pengabdian masyarakat yang kita tunjukkan. Iya, kita sudah mulai ini kegiatan-kegiatan di masjid-masjid kita anjani budidaya di atas dengan irigasi sederhana. Ini contoh. Kemudian kita kembangkan juga perancangan alat-alat baru yang sederhana tapi berguna. Ya contoh aplikatif seperti saya menciptakan rabakong. Saya menciptakan tadinya nggak kebuang sama sekali limbah batang singkong ini dengan rabakong. Alat ini bisa menghasilkan serbuk yang akhirnya dari serbuk yang dihasilkan ini saya karena anak kami bisa menciptakan 7 produk turunannya, obat nyamuk, pupuk, pakan komposit ini, meja ini, kayunya sudah bisa dari batang singkong. Nah itu kemarin dapat haki ya, Pak Sandi ya. Nah, bisa cerita dikit nih tentang rabakong ini. Apa sih sebenarnya rabakong? Mungkin sahabat Figura ingin tahu apa sebenarnya rabakong ini. Rabakong ini istri singkatan dari Kerajaan Batang Singkong. Kerajaan Batang Singkong. Lampung sebagai provinsi terproduksi singkong. Ini kalau varietesnya kasesat yang gede-gede atau yang lain, ini bisa 6 ton loh per hektar. Tengah saja loh. Ya, kalau yang kecil-kecil kayak Thailand dan lain-lain itu 4 ton. Artinya apa? Ini selama ini terbuang hanya terbakar saja. Nah, kalau ini terbuang terbakar saja, ternyata tidak hanya untuk jadi masalah lingkungan, tapi bagi masyarakat petani juga masalah. Untuk ngumpulin batang se-hektar saja 1 juta loh biaya. Coba 320.000 hektar Lampung punya ini, saya mikir berapa juta ton batang singkong ya
termubazir. Termubazir kan tanya dipendem, dibakar dia. Nah, tapi dengan pengalaman di lapangan seperti itu, saya ajak anak-anak tuh betapa banyaknya itu. Akhirnya kami mampu dengan mahasiswa menciptakan alat perajin batang singkong ini. Nah, kemudian dirajang sebenarnya untuk apa nih? Tadinya untuk serbuk ini memang gambaran kami masih untuk pupuk dan pakan. Oh, jadi untuk ini aja ya, Ya. Mas Andi, untuk dikomposisikannya di pupuk atau untuk pakan ternak. Tadinya begitu. Namun dalam perkembangan selanjutnya, bahkan penelitian mahasiswa S2 menggunakan ini sudah mampu membuat produk briket bahan bakar Arang? non batu bara loh. Oh, gitu. Jadi dia diarangkan dulu gitu ya? Diarahkan dulu. Nah ini wah luar biasa. Bisa mendapatkan kalori 6.500 kalori tanpa batu bara ini. Iya. 6.000 itu kalau dibandingkan dengan batu bara kalorinya Batu bara itu 7.000. hampir setara ya. Ya kalau ini lagi satu lagi yang kami bimbing nanti saya targetkan dia 7.000 sehingga batu bara bisa keluar gambar. Caranya, Mas Andi, diapakan nih? Ya artinya ada beberapa bahan yang akan kita mix gitu ya. Nah ini kita arangkan. Nah kita arangkan dan kita campur. Ini dengan berbagai perlakuan sehingga kemampuan mengeluarkan energinya Lebih besar. bisa. Iya, Potensial sekali ya. termasuk pencampurnya dengan sawit, dengan limbah-limbah sawit. Ini murni limbah. Makanya di jurusan kami mulai berkembang menjadi teknik pertanian dan biomasa. Karena Pertanian dan biomasa. saya sekarang ini, namanya itu ada yang teman-teman mengkaji tentang pemanfaatan limbah termasuk saya dan juga yang menangani tentang energi seperti Profesor Agus. Jadi memang teknik pertanian ini ilmunya luas. Yang pertama, yang kedua juga sebenarnya menarik sekali karena seperti Pak Sandi bilang tadi, sampah yang menimbulkan masalah pun ternyata itu bisa menjadi sumber ekonomi kalau kita mampu mengolahnya dengan memanfaatkan teknologi pertanian tadi. Ya, ya. Nah, itu tidak mungkin terjadi saat kita tidak mengetahui produk knowledge dan karakteristik. Gitu kan tadinya anak-anak hanya belajar chopper itu ada pemotongan, pembelahan. Tapi ini kita kembangkan pengerusan kayak apa yang Parut. paruh. Nah prinsip itu yang kami lakukan dan ini yang menjadikan alat kami tidak ada di dunia lain. Makanya dapat hak kekayaan Itu. intelektual tadi. Nah ini karena belum ada yang prinsipnya seperti yang kita kembangkan. Baik, kalau gitu, ini sebenarnya memang teknik pertanian itu ilmunya banyak sekali dan menarik ya Pak Sandi. Nah, mungkin Pak Sandi ada statement terakhir nih untuk para sahabat Figura, mungkin generasi muda Gen Z yang akan mengambil jurusan nanti di tahun 2024 mau ikut tes gitu. Iya, iya. Mungkin pertanian ini prospeknya seperti apa Pak Sandi dan khususnya untuk jurusan teknik pertanian, silakan mungkin pesan. Oke, baik. Sekarang dari aspek produksi, Pak Daik, ini hampir petani kita sudah sanggup, sudah mampu. Ya, sudah mampu. Namun yang perlu kita kembangkan sekarang bagaimana meningkatkan nilai tambah. Jadi makanya Pak Presiden pun menyampaikan bahwa kita jangan jual barang setengah, kita jual barang kita dong. Nikel contoh ya, dia nggak mau lagi dibeli orang dengan harga murah. Harus dirilis sendiri Nah, termasuk kita. di pertanian. Pak Duryat sudah paham belum? Lampung Barat ini sekarang menjadi penghasil biji lembu lebih besar timbang Jawa Barat. Sadar enggak kita kecolongan 10 ton tiap hari harus dikirim ke Jawa Barat. Bahkan pengekspornya pun dari Jawa Barat. Kami seminggu di Liwa saya sampaikan. Sampai aku bawa alat vacuum frying, tak ajarin bikin keripik Biji lembu ini ternyata luar biasa. nggak kalah kualitasnya dengan yang dari Cilembu. Tahun Beda dari manisnya betul-betul menang. Nah ini
kalau dari daerah kelihatannya sama, dataran tinggi juga di Sumedang kan juga. Tapi sekarang di sana hampir 10 ton tiap hari itu mereka kirim ke Jawa Barat. Masalah ke saya. Ini kan sayang kalau nggak kita, makanya kita harus mampu memberikan gambaran teknologi yang bisa diterima masyarakat untuk dikembangkan dalam menangani produk-produk yang sekarang mereka luar biasa hasilkan. Selama ini kopi Damar itu yang terkenal Lampung Barat. Tapi sekarang ubi Cilembu, kita harus bantu mereka mengenalkan bahwa namanya di sana bukan ubi Cilembu, Pak. Ubi liwa nanti ya. Bukan, Apa? Muntul Madu. Oh, muntul madu. Iya. Di madu gitu ya. Iya, Muntul Madu namanya. Mereka saya bilang, sudah bagus nama ini, jangan diganti Cilembu. Muntul Madu, orang tahunya ini ubi Cilembu liwa. Ya begitu-begitu, Pak Durian, teknologinya nggak sulit, ya, tapi mampu untuk dikembangkan jadi sesuatu yang menghasilkan nilai tambah. Begini juga membuka lapangan pekerjaan banyak tenaga kerja kita ya, Pak Sandi ya. Oke, baik sahabat Figura, banyak sekali saya yakin nih sahabat Figura masih ingin tahu tentang teknologi pertanian itu seperti apa, permasalahannya apa, dan solusinya bagaimana. Tapi karena memang waktu kita terbatas ya Pak Sandi ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, atau mungkin sahabat Figura semuanya silahkan kalau ingin main bertanda kunila ketemu dengan Pak Sandi, beliau sangat welcome untuk berbagi ilmu dan bersharing lah dengan sahabat Figura dari manapun Anda berada. Demikian tadi perbincangan kita dengan Dr. Sandi Asmara, dan saya yakin sahabat Figura apa yang kita obrolkan, kita sharing barusan dapat memberikan pencerahan, menambahkan ilmu, dan juga membuat inspirasi bagi para generasi muda, karena kita adalah Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Antara. Oke.